Dalam teologi Islam, ada satu pertanyaan yang menarik banget dan udah jadi perdebatan selama ratusan tahun. Intinya cuma satu, bisakah seorang perempuan menjadi nabi? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Ini dia pertanyaan utamanya. Satu pertanyaan yang langsung masuk ke jantung perdebatan teologis yang, jujur aja, cukup kompleks tapi juga kaya banget dengan nuansa. Jadi, apa sih kata sumber-sumber utama dalam Islam tentang hal ini? Oke, untuk bisa memahami perdebatan ini, kita harus mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu dari kitab suci yang jadi rujukan utama para ulama. Ada satu ayat spesifik yang sering banget jadi titik awal diskusinya. Nah, ayat ini penting banget. Buat banyak ulama, ayat ini jadi bukti utama yang mendukung pandangan mayoritas, yaitu bahwa para utusan yang membawa syariat atau hukum ilahi yang baru itu semuanya laki-laki. Kedengarannya lugas banget kan? Tapi jangan berhenti di sini dulu. Karena ya namanya juga diskusi teologis, selalu ada lapisan-lapisan pemahaman yang lebih dalam. Ayat tadi memang jelas, tapi justru memicu pertanyaan-pertanyaan lain yang membuka perdebatan jadi lebih luas lagi. Dan disinilah kita ketemu sama sosok yang jadi pusat dari semua perdebatan ini, Maryam atau Maria dalam tradisi Kristen. Statusnya itu unik banget. Sebagai seorang perempuan yang menerima pesan langsung dari malaikat. Inilah yang jadi inti persoalannya. Nah, sebelum lanjut, kita perlu paham dulu bedanya dua istilah krusial ini. Ada rasul, ada nabi. Para ulama itu sebenarnya cukup sepakat. Seorang rasul, yaitu utusan yang membawa hukum atau syariat baru, itu harus laki-laki. Perdebatan yang sebenarnya itu fokus ke definisi seorang nabi. Jadi, disinilah titik persoalannya. Fokusnya jadi lebih sempit. Pertanyaannya jadi begini, apakah pengalaman spiritual luar biasa, seperti yang dialami Maryam, yaitu menerima wahyu langsung dari malaikat, bisa membuatnya layak disebut seorang nabi? Perbedaan penafsiran ini akhirnya melahirkan dua pandangan utama di kalangan ulama Islam selama berabad-abad. Yuk kita lihat dua-duanya. Di sini kita bisa lihat ada dua kubu pemikiran ya. Di satu sisi ada pandangan minoritas yang diusung ulama seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Hazm. Mereka berargumen, pengalaman Maryam itu sudah memenuhi kriteria sebagai seorang nabi. Di sisi lain, ada pandangan mayoritas yang memberinya gelar yang gak kalah mulia, yaitu Shiddiqoh. Gelar ini artinya wanita yang sangat jujur dan teguh dalam kebenaran, yang menempatkan Maryam di tingkat spiritual tertinggi, tapi selangkah di bawah kenabian. Nah, ini pertanyaan yang wajar banget kan? Kalau memang beliau menerima wahyu, kenapa ada keraguan? Jawaban dari kubu mayoritas ini seringkali nggak cuma bersifat teologis, tapi juga fungsional. Oke, mari kita coba dalami gimana argumen ini dibangun. Pandangan mayoritas sering banget fokus pada tugas-tugas publik dan peran kepemimpinan yang menurut mereka melekat pada jabatan seorang nabi. Jadi poin utamanya di sini tuh soal fungsi. Kenabian itu bukan cuma soal menerima wahyu untuk diri sendiri, tapi juga tentang menyampaikan pesan itu secara aktif ke masyarakat luas, memimpin mereka. Menurut pandangan mayoritas, ada 3 tugas utama kenabian yang jadi pertimbangan. Pertama, mobilitas tinggi, harus bepergian jauh untuk berdakwah. Kedua, kepemimpinan publik, memimpin umat dalam segala urusan. Dan ketiga, menjadi imam atau pemimpin sholat. Nah, peran-peran ini dalam konteks sosial dan historis masa itu dianggap lebih efisien jika diemban oleh laki-laki. Tapi, dan ini poin yang penting banget untuk kita semua ingat, perdebatan soal gelar ini sama sekali nggak mengurangi status spiritual Maryam yang luar biasa tinggi di mata semua pihak. Nah, disinilah titik temunya. Mau yang menyebutnya nabi ataupun Shiddiqah, semuanya setuju 100% bahwa Maryam adalah salah satu perempuan paling mulia dalam sejarah manusia yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk sebuah keajaiban besar. Dan mungkin ya, inilah pertanyaan penutup yang paling relevan buat kita semua. Lepas dari semua klasifikasi teologis, gelar, atau perdebatan, pertanyaannya adalah, bagaimana kisah tentang iman, ketabahan, dan kepasrahan total seorang perempuan seperti Maryam terus memberikan inspirasi, kekuatan, dan teladan bagi jutaan orang di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Nah, itu sesuatu yang bisa kita renungkan bersama.